Bentar. Sembilan. Ya, kita topik yang berikut ini kalau kemarin adalah tentang bagaimana kita mengelola perubahan di bidang teknologi informasi, maka pagi hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan risiko informasi. Dasar dari materi ini sebenarnya ini adalah manajemen risiko ya. Tapi saya tidak membahas manajemen risiko secara umum, hanya saja saya menyertakan satu video yang menjelaskan tentang konsep manajemen risiko dari sudut pandang atau dari aturan ISO 30.000 tahun 2018 ya. Silakan saudara nanti bisa mencermati kalau ingin mengetahui gambaran tentang manajemen risiko secara umum. Nah, kalau di dalam topik ini saya hanya membahas manajemen risiko dari sudut pandang sistem atau sudut pandang informasi. Maka kemudian judulnya diubah menjadi Information Risk Management. Nah, sebelum kita memahami tentang Information Risk Management, maka kita harus memastikan dulu, apakah informasi itu adalah sebuah aset. Kalau kita sudah memahami bahwa informasi ini adalah suatu aset, maka barulah kita akan melakukan pendekatan secara menyeluruh mulai dari kebijakan sampai dengan ke hal yang bersifat teknikal. Kemudian baru kita menerapkan tentang pengamanannya. Nah, pemahaman tentang informasi sebagai aset, ya, artinya adalah informasi ini berguna untuk organisasi dan untuk semua yang menjalankan kegiatannya. Nah, apakah iya ini sebagai aset? Kita bisa ambil ukuran dari metrik yang diberikan oleh Godfrey. Ya. Ini yang pertama dia menanyakan, apakah memiliki potensi untuk mendatangkan keuntungan ekonomis? Nah, kita tanyakan, apakah informasi yang kita miliki itu mempunyai potensi mendatangkan keuntungan secara ekonomis? Kalau jawabnya ya, nah, 1 poin untuk ini menjadi aset. Yang kedua, menurut Godfrey, dimiliki dan berada di bawah kuasa organisasi. Nah, jadi apakah informasi ini dimiliki di bawah kuasa organisasi? Artinya ini dikuasai, ataukah ini informasi yang terbuka? Nah, kalau informasi ini memang dikuasai organisasi, itu adalah bagian dari aset. Lalu yang ketiga, apakah informasi ini merupakan hasil dari transaksi sebelumnya? Atau tidak ada transaksi, jadi misalkan seperti portal berita itu kan nggak ada transaksinya. Ya. Nah, kalau jawabnya iya, maka ini adalah benar-benar aset. Jadi kita bisa menilai apakah informasi kita itu aset atau bukan, kita bisa mengambil pertanyaan-pertanyaan dari Godfrey ini. Ya. Kalau ternyata itu bukan aset, ya tidak kita bahas banyak akhirnya. Ya. Ngapain? Karena ini bukan sebuah aset. Ya. Tapi kalau jawabannya ketiganya adalah iya, maka ya informasi merupakan aset. Nah, kalau informasi ini merupakan aset, berarti harus ada kebijakan dari level perusahaan bagaimana mengelola aset ini. Gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana merencanakan merencanakan pengelolaan keamanannya, ya. Dan yang ketiga, kemudian nanti kita akan melakukan analisis risiko. Jadi meskipun kita sudah menerapkan keamanan, tetap saja akan ada kemungkinan bahwa lolos, ya, keamanan ini bocor sehingga berpotensi kepada kebocoran informasi. Nah, kalau ada terjadi kebocoran informasi, maka risikonya kemana saja, ya, itu kita sudah perhitungkan. Nah, baru kemudian kita
tahu, maka untuk melakukan perbaikan kita harus melakukan kontrol atau juga pencegahan gitu ya, kegiatan kontrol dan pencegahan. Nah, juga tidak lupa langkah berikutnya adalah secara rutin, secara frekuentif kita melakukan audit. Nah, audit kita bahas di dalam topik tersendiri. Nah, teman-teman, untuk melakukan kebijakan atau menerapkan kebijakan keamanan perusahaan, ya, maka ada beberapa komponen di dalamnya, yaitu yang pertama adalah komitmen dan dukungan dari direksi. Kata-kata ini selalu mengemuka kalau saudara perhatikan dari sejak awal kita kuliah. Komitmen dan dukungan direksi itu selalu muncul. Jadi memang tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa ini adalah satu hal yang sangat penting, komitmen dari pimpinan. Ini penting banget. Ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan filosofi akses. Ya. Deny all, need to know basis. Ya. Jadi kita memprotek secara penuh. Ya. Kemudian kita ingin tahu dasar dari sumber informasinya. Ya, biasanya seperti itu. Lalu prinsip pemberian akses. Ya, jadi kita juga sudah paham dan ini bahkan merupakan kegiatan atau aktivitas yang banyak menyita waktu sebenarnya di dalam mengembangkan satu sistem, yaitu manajemen akses. Kalau programnya diselesaikan dalam 3 bulan, manajemen akses ini bisa mungkin 1-2 bulan sendiri ya untuk mengelola. Apalagi kalau banyak layer di situ. Yang keempat adalah tentang kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ya. Yang berikutnya adalah kesadaran keamanan bagi seluruh pegawai. Lalu penunjukan manajer keamanan komputer. Ya. Kalau selama ini keamanan itu hanya keamanan fisik, ruangan, lingkungan, maka kita perlu barangkali untuk menunjuk keamanan khusus komputer. Lalu pembentukan sebuah steering committee untuk security komputer ini. Dan berikutnya adalah melakukan rencana audit keamanan sistem informasi. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Cukup banyak ya, dan mungkin tidak terbayang juga untuk kita. Lu kok sampai sebanyak itu ya Pak ya? Oh, ada keamanan khusus untuk komputer ya, ini sangat jarang. Biasanya ya keamanan gedung itu saja cukup ya. Oke, ya ini idealnya. Kita tentu bicara ideal saja. Nah, kita masuk dalam tahap berikutnya adalah perencanaan manajemen security. Ya. Untuk membuat perencanaan manajemen security, maka kita harus melakukan survei awal terhadap status keamanan yang ada saat ini. Ya, jadi kita berangkatnya pada saat ini. Bagaimanakah sistem keamanan yang sudah kita terapkan? Lalu apa sajakah gangguan ya yang pernah terjadi selama ini? Nah, kemudian setelah itu baru kita akan membuat template ya tentang risiko keamanan yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. Lalu langkah berikutnya adalah melakukan analisis strategik terhadap risiko. Nah, biasanya untuk mengelola keamanan ini cara yang tercepat adalah kita melakukan penanggulangan dari sisi jaringan. Ya. Maka rekrutmen terhadap seorang hacker itu terkadang menjadi solusi yang praktis. Oh iya, mengapa? Karena seorang hacker akan memahami secara teknis di manakah teknik-teknik penyusupan itu biasanya terjadi dan bagaimana caranya. Dia secara teknis lebih tahu. Tetapi kelemahannya dia mungkin tidak memahami secara mendalam dari sisi bisnisnya. Ya. Jadi konsepnya dia hanya kepada ke teknologi, tapi tidak bicara tentang bisnis. Nah, mengapa? Ya karena kadang-kadang kalau orang hacker kan memang teknikal banget. Mengapa kita berbicara tentang bisnis? Karena untuk alasan kemudahan, untuk alasan family
familiaritas barangkali ya, kebiasaan, maka kita sering melakukan atau membuat satu kebijakan. Dan ternyata kebijakan ini sebenarnya berpotensi untuk membuat sistem itu rusak. Ya, misalkan contoh saja, kita memberikan hak akses untuk membaca transaksi yang sudah kita lakukan barangkali. Nah, secara tidak sadar barangkali itu bisa menjadi satu celah untuk masuk ke dalam database tentang transaksi. Nah, itu contohnya. Nah, mengapa kita memberikan fasilitas itu? Karena kita ingin ya apa? Supaya konsumen kita itu senang, ya, transparansi mungkin, tetapi ada dampaknya. Nah, tentu hal ini harus diperhitungkan. Kalau kita betul-betul mengunci dari sisi konsumen sehingga mereka lalu terkesan kaku, maka ya konsumen barangkali tidak akan mau berbisnis dengan kita karena teknologi yang kita berikan itu atau kita sediakan itu terlalu kaku menurut mereka. Ya. Nah, keuntungan analisis secara strategik ini, analisis risiko secara strategik ini mempunyai keuntungan yaitu komprehensif. Artinya kita memahami keamanan ini secara menyeluruh, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi bisnisnya. Ya. Lalu yang berikutnya diharapkan adalah mendongkrak kegiatan bisnis itu sendiri. Nah, keuntungan yang lain adalah kita bisa melihat ya, kemungkinan pertahanan itu dari berbagai macam sudut pandang. Dan hal ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah keputusan yang strategis. Nah, biasanya kalau kita melakukan analisis yang strategik terhadap risiko itu menggunakan template-template atau form seperti ini, ya. Misalkan kita akan memahami tentang kelemahan, ya, kelemahannya ada di mana, apa saja sih kerentanan kita itu, kemudian tentang threat atau mungkin kecurangan atau kejahatan yang mungkin terjadi dan bagaimana dampaknya. Kemudian kita diminta untuk menghitung frekuensi kira-kira di dalam 1 tahun itu frekuensinya terjadi berapa kali, hal seperti itu. Kemudian kita juga harus menghitung kerugiannya setiap kali itu terjadi. Nah, kemudian kita akhirnya juga bisa menghitung biaya yang diperlukan selama 1 tahun tertentu, ya. Nah, terus kemudian kita bisa membuat satu rasionalisasi dan rekomendasi tentang penangkalan yang harus kita lakukan. Nah, rekomendasi itu juga bisa bermacam-macam ya. Jadi apa rekomendasi penangkalannya itu bisa lebih dari satu. Kita deskripsikan. Lalu berapakah biayanya? Lalu dari situ kita bisa juga mendapatkan berapa keuntungan yang kita dapatkan seandainya hal itu tidak terjadi tentunya ya. Nah, itu biasanya menggunakan form-form seperti ini. Nah, analisis risiko itu dimulai dengan mengidentifikasi aset, kemudian mengidentifikasi serangan, lalu menganalisis kerentanan, dan menganalisis dampaknya. Kita mulai dari yang pertama adalah mengidentifikasi aset. Aset kita ketahui di dalam sistem informasi itu ada 2. Yaitu aset yang terlihat dan aset yang tidak terlihat. Dan kembali lagi, saya ingatkan juga yang kemarin bahwa aset yang tidak terlihat, intangible asset, itu justru biasanya adalah aset yang punya nilai tinggi. Ya, tidak terlihat tapi nilainya tinggi. Dan terkadang nilai tinggi pun juga tidak bisa dihitung. Ya, tetapi punya nilai tinggi. Informasi mempunyai kekhususan di situ. Nah, sedangkan aset-aset yang terlihat atau tangible itu misalkan adalah ruangan, misalkan adalah hardware, misalkan adalah media penyimpanan, misalnya adalah kabel-kabel jaringan, itu semua adalah yang terlihat. Lalu ada juga aset yang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu staff, ya teman-teman. Jadi staff ini adalah aset. Mengapa aset? Kemarin mungkin telah saya singgung.
Karena setiap kali, setiap pekerja yang pernah bekerja di dalam ruang lingkup, organisasi kita, dalam waktu singkat maupun dalam waktu yang lama, dia sebenarnya telah mempunyai atau menyimpan, rahasia atau pengetahuan yang ada di dalam kantor tersebut. Maka ketika seseorang itu keluar, berarti dia akan membawa pengetahuan atau rahasia ini, ya. Ini berbahaya. Maka kita mestinya akan berupaya menjaga karyawan kita ini untuk tidak resign, ya. Apalagi karyawan di bidang sistem informasi, ya. Mereka programmer, bukankah mereka kalau programmer juga pasti punya salinan program di dalam komputer dia? Oh, pasti punya lah. Maka ada berpotensi dia nanti menyebarkan program-program yang ada di unit kita, ya. Nah, yang ketiga adalah ruangan. Ruangan itu juga aset, ya. Kalau memang ini ruangan kerja, ruangan penting, di situ banyak data-data dasar, ya, atau dokumen-dokumen, tentunya ruangan ini juga harus mempunyai pengamanan yang khusus. Nah, kemudian bicara tentang aset-aset yang tidak terlihat, yang kita kenal dengan informasi ini. Juga ada software, ya. Meskipun software sebenarnya terlihat, ya, namanya program itu kan ada penyimpanannya setidaknya. Itu tetap dimasukkan ke dalam tangible asset, ya, karena di dalamnya ada perhitungan, ada formula, ada algoritma, ya, yang menentukan bisnis kita. Kemudian ada informasi yang sudah diolah maupun juga data mentah, ya. Jadi data mentah yang belum banyak berarti itu sebenarnya juga merupakan aset. Karena kalau data mentah ini nanti diolah oleh seseorang, jadilah dia sebuah informasi atau pengetahuan yang bermanfaat, ya. Nah, kemudian kita nanti akan diminta untuk menghitung, ya, nilai dari informasi itu, ya. Nah, kemudian kalau ada kehilangan, maka kita juga harus menghitung, ya. Kalau kita bicara di sini pakai rupiah, ya berarti harus kita rupiahkan, ya. Contoh kehilangan karena hilangnya kerahasiaan, ya, ada orang atau pihak yang sebenarnya tidak berhak mengetahui informasi itu menjadi tahu. Nah, ini berapakah kemungkinan kerugian kita dalam rupiah, ya. Kemudian rusaknya integritas atau kepercayaan dari informasi itu, ya, karena informasi sempat bocor lalu akan menimbulkan pertanyaan, ini informasinya akurat atau tidak? Ya, ini dari ketidakakuratan atau kesangsian tentang informasi tersebut juga harus kita nilai dalam rupiah. Nah, sebaliknya juga apabila data kita itu hilang atau kita kehilangan informasi, maka secara keseluruhan berapakah kerugian yang kita bisa tanggung di dalam rupiah. Nah, meskipun tidak semuanya kita bisa hitung secara rupiah, maka setidaknya kita juga bisa menghitung secara kualitatif, ya. Kualitatif. Bagaimana secara kualitatif? Itu mungkin kita bisa menggunakan skor atau menggunakan diagram, ya, seperti tidak penting, penting, sangat penting, seperti itu, ya. Rugi, sangat rugi, rugi sekali, ya, itu seperti itu. Integritas misalkan, apakah perlu akurat, tidak perlu, sampai dengan mungkin perlu akurat sih. Nah, ya. Kemudian tentang kerahasiaan, nah, apakah itu perlu rahasia atau dianggap tidak rahasia. Nah, ini juga bisa. Itu adalah satu cara memberikan nilai terhadap informasi secara kualitatif. Nah, sedangkan secara kuantitatif, maka tadi saya singgung, yaitu bisa dinilai dengan uang, ya. Ini dasarnya adalah dari Information Economic Parker tahun 88 dan Remini tahun 95. Ya. Di balik satu kegiatan berapa kerugian finansial jika informasi yang dibutuhkan itu tidak ada. Ya, jadi biasa menggunakan ini. Atau juga kita bisa menggunakan guideline, ya, panduan
dari bagaimanakah cara memberikan nilai terhadap informasi yang dikeluarkan oleh ISA. Nah, itu adalah cara memberikan nilai kepada informasi. Nah, selanjutnya kita memprediksi apakah sih serangan-serangan yang muncul atau mungkin kegiatan kejahatan yang bisa terjadi kepada sistem kita. Nah, ini diberikan contoh, misalkan adalah penghapusan. Nah, penghapusan ini juga tidak selalu harus dilakukan orang luar, tapi orang dalam. Maka tadi dikatakan hak akses, menata hak akses itu penting sekali. Ya, jangan sampai kita memberikan satu hak akses, misalkan menghapus kepada orang yang bukan sumbernya. Nah, oleh sebab itu sumber dari informasi itu penting, yaitu kita bicara yang di depan lagi. Ya, kita menetapkan siapakah pemilik sebenarnya dari informasi ini, sehingga hanya dialah yang mampu melakukan editing mesinnya. Ya, nah, kalau penghapusan dilakukan oleh orang luar, bahaya sekali. Ya. Berikutnya adalah pemutusan akses, ya, denial of service. Ya, biasanya ini serangan yang terjadi dengan cara memenuhi jaringan dengan data. Ya, misalkan pas terjadi kegiatan yang jalurnya tinggi, peak session gitu ya. Nah, kalau Udinus itu peak sessionnya itu ya saat KRS dan saat pembayaran. Nah, maka saat KRS dan pembayaran bisa saja kita membuat satu serangan yang bertujuan untuk memenuhi jalur komunikasi itu. Sehingga kalau jalurnya menjadi padat, maka tersendat bisa saja hang atau minimal adalah mengkacaukan data. Ya. Yang ketiga adalah satu kejahatan, misalkan adalah pencurian. Nah, pencurian ini juga jangan selalu dipikir ini pencurian yang bersifat fisik atau mungkin tidak fisik, tetapi mudah dipegang. Ya. Mencuri tabel misalkan, mengcopy tabel itu kan sudah termasuk pencurian. Tapi bisa juga bahwa pencurian ini dilakukan melalui program, ya, Trojan Horse, ya, mencuri sedikit-sedikit. Nah, ini juga yang lebih bahaya karena banyak orang tidak akan membahas tentang program. Di organisasi itu malas bahas program karena ya itu ruwet, ya, hanya yang memahami adalah yang membuat. Nah, maka bisa saja kejahatan itu masuk dari sisi itu. Kemudian penipuan, ya ini mudah, fraud yang sekarang ini juga mulai marak, penipuan dari berbagai macam dan dengan berbagai macam latar belakang serta beraneka tujuan tentunya. Tapi aneka tujuan ujung-ujungnya ya ke duit saja, ya. Oke. Kita lanjutkan adalah dari mana informasi ancaman itu terjadi. Nah, banyak channel, ya, banyak sumber. Misalkan dari catatan satuan pengamanan. Ya. Sebenarnya penyerangan atau hacker-hacker itu sudah diketahui sejak awal, ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang melakukan analisis atau pemantauan tentang kegiatan lalu lintas data di dalam komputernya, maka kegiatan dari seorang hacker ini biasanya di awal itu sudah terlacak. Hanya kita akan terus kemudian memantau atau mungkin melupakan. Yang kedua adalah dari log komputer. Ya. Log komputer itu penting. Mengapa? Untuk menjaga sejarah. Mengapa ada perubahan? Seberapa besar perubahan data ini terjadi? Misalkan kalau kita bicara tentang perusahaan perdagangan, ada perubahan harga. Nah, ini penting kita catat. Kapan pemberlakuan harga baru itu terjadi? Sehingga mulai transaksi nomor faktur yang keberapa harga itu berubah. Ini untuk kepentingan audit finansial nanti. Ya. Lalu juga kalau terjadi sebuah kebocoran, misalkan ada satu laporan yang penting sebenarnya, tetapi tersebar keluar. Nah, kita bisa tahu siapa sih yang mengeluarkan atau minimal yang mencetak laporan tersebut dari log komputernya. Ya. Kemudian juga dari kegiatan jaringan, pemantauan jaringan, ya, bagaimana
kondisi jaringan pada satu ketika, sehingga pada waktu itu juga terjadi satu persoalan. Itu biasa terjadi, ya. Pas load-nya tinggi, lalu kemudian terjadi masalah gangguan, error, ya, pembacaan database mulai ngawur, lalu muncullah informasi yang salah. Nah, kapankah itu terjadi? Di dalam komputer atau dalam server tercatat semua sebenarnya, sehingga kita bisa melakukan analisis ataupun alasan-alasan yang harus kita berikan kepada klien-klien atau user-user kita. Ya. Oke, dari mana juga informasi ancaman itu? Dari komplain user. Nah, pengaduan dari user yang tidak segera ditanggapi dengan baik berpotensi membuat jengkel, lalu user akan melakukan kegiatan yang merusak. Itu terjadi. Lalu juga dari laporan kegiatan operasional, ini juga bisa terjadi informasi ancaman itu. Oke, nah setelah kita tahu dari manakah informasi ancaman itu, maka tahap berikutnya adalah kita juga perlu mengetahui berapakah frekuensi terjadinya serangan tersebut. Ya. Nah, contoh di sini misalkan adalah kebakaran besar, itu 1 kali dalam 40 tahun, ya. Banjir besar 1 kali dalam 6 tahun, sistem crash 1 kali di dalam 6 bulan, ya. Unauthorized access ada 2 kali dalam 1 bulan. Nah, ini adalah frekuensi kejahatan atau serangan yang perlu kita pahami. Nah, dengan demikian kalau kita bisa mengetahui itu, maka kita bisa menghitung annualized rate of occurrence atau yang disebut dengan ARO. Ya, jadi kalau kejadiannya dalam waktu setahun itu 40 kali, maka ARO-nya adalah 1/40. Nah, banjir besar, berapakah nilai ARO-nya? Terjadi 1 kali di dalam 6 tahun. 1 kali di dalam 6 tahun, berarti setahunnya adalah 1/6. Ya. Lalu kemudian sistem crash itu satu kali di dalam 6 bulan, ya, berarti adalah setengah. Ya. 1 kali di dalam 6 bulan, sistem dalam 6 bulan, ya, berarti 2 kali di dalam 1 tahun, maka sistem crash-nya, ARO dari sistem crash adalah bernilai 2, ya, dan selanjutnya. Nah, analisis kerentanan. Nah, ini biasanya adalah karena tidak adanya pengamanan akan yang membuat frekuensi dan besarnya kerugian, ya, tidak dianalisis. Ya. Kalau ini tidak dianalisis, ya berarti sistem akan terkesan semakin rentan, ya, dan mempengaruhi nilai dari EF atau exposure factor, ya, serta ARO-nya. Kalau ARO-nya tadi hanya bernilai 2, mungkin kalau kita tidak membahas tentang kerentanan ini bisa bertambah. Ya. Artinya kejadian serangan dalam 1 tahun itu bisa bertambah besar. Contoh-contoh kerentanan itu adalah karena teknologi yang belum teruji. Ya. Maka penting adanya pengujian atau testing software itu penting. Ya. Karena meskipun software ini sudah di-testing, barangkali kelemahan atau permasalahannya itu baru muncul setelah 1 tahun kemudian, dalam 1 putaran tahun mungkin, atau bahkan mungkin 3 tahun kemudian itu baru muncul. Nah, ini yang perlu diwaspadai, ya, bahwa pengujian teknologi itu menjadi penting. Contoh, misalkan sistem operasi Windows sudah berbayar, tapi sampai sekarang selalu ada update. Mengapa? Ya, karena itu ada persoalan, ya, ada masalah, sehingga harus memperbarui sistem. Ya, itu kalau kita membeli aplikasi yang resmi, maka jaminannya adalah akan adanya perbaikan sistem. Mengapa harus ada perbaikan sistem? Karena serangan itu akan selalu terjadi kapanpun, dan kita tidak tahu. Nah, saat terjadi satu penyerangan, berarti ada sebuah kerentanan yang tercipta. Nah, kerentanan ini harus kita tutup. Ya. Itu yang namanya mengapa kok keluar update baru. Ya. Lalu juga kerentanan bisa muncul karena pilihan password yang buruk. Ya. Saya memuji terus terang saja
kebijakan dari Bank BNI yang selalu memberikan email kepada kami di setiap awal bulan, mengingatkan untuk segera ganti password, Ya, jadi mereka meminta setiap bulan itu harus ada pergantian atau pengubahan password. Ini bagus, ya. Karena kalau suatu ketika password kita itu sudah tercuri orang, maka di bulan depannya setidak-tidaknya pencuri itu tidak bisa lagi mengakses karena password yang kita ganti. Kecuali password yang kita ganti dengan password yang lama. Nah, ini konyol tentunya. Ya. Oke, transmisi data tanpa enkripsi. Nah, jadi bisa mudah dicegat kemudian diolah kembali atau diubah. Lalu minimnya akses kontrol, ya. Nah, minimnya akses kontrol. Jadi beberapa pihak yang sebenarnya punya hak akses, ya, karena dia adalah sumber data, malah kita tidak berikan akses untuk mengubah datanya. Nah, ini contoh. Ini juga akan menimbulkan satu kerentanan. Juga yang lain-lain seperti kesalahan konfigurasi, kesalahan proses bisnis, dan juga buruknya standar security. Nah, itu teman-teman tentang contoh kerentanan. Oke, ada yang mau dikomentari dulu sampai di sini dulu? Mungkin? Belum? Oke. Kalau belum, saya lanjutkan dengan impact analysis atau analisis dampak. Ya. Di sini ada 3, single loss expectancy, annualized loss expectancy, dan qualitative risk modeling. Kita lihat, yang pertama adalah single loss expectancy. Ya. Single loss adalah satu kerugian yang muncul di dalam satu kali bencana. Ya. Single loss ekspektasi rumusnya adalah nilai aset dikalikan dengan faktor exposure terjadinya. Nah, contoh, exposure faktor itu biasanya ada di dalam persen, mulai dari 0 sampai 100%, yang merupakan besarnya persentase kerugian yang diderita di dalam satu kali bencana. Contoh, dalam sebuah bencana banjir, ya, satu bencana banjir, akan menyebabkan ATM terendam di 30% lokasi di Jakarta. Ya. Menyebabkan ATM terendam 30% di lokasi di Jakarta. Nah, penggantian dari ATM ini adalah 100 juta per ATM. Nah, kalau total ATM yang dimiliki adalah 200 unit, maka berapakah SLE-nya? Maka cara menghitungnya adalah bahwa nilai aset atau nilai penggantian ini adalah 100 juta, ya, dikalikan dengan exposure factor-nya adalah 30%, ya, dan dikalikan dengan biayanya. Ya. Dikalikan dengan jumlah unit yang dimiliki. Nah, di sini diketahui total ATM-nya adalah 200. Maka single loss ekspektasinya adalah 100 juta kalikan 30% kalikan 200 atau 6 miliar. Nah, dari single loss ekspektasi ini kita bisa menghitung tahunannya. Ya, tahunannya. Nah, kalau tadi single itu rumusnya adalah single loss ekspektasi kalikan annual rate occurrence, maka kita lihat bagaimanakah kejadiannya di dalam 1 tahun. Di dalam kasus ATM, SLA-nya tadi adalah 6 miliar, ya, dari hitungan ini. Ya, SLA-nya adalah 6 miliar. Nanti silakan saudara ulangi lagi. Nah, sedangkan diketahui bahwa ARO-nya, ya, ARO-nya itu adalah annual rate occurrence, kejadiannya di dalam 1 tahun itu berapa? Ternyata ini adalah ARO-nya ditetapkan 1/6. Nah, ini mungkin mengambil dari kejadian sebelumnya, ya. Nah, di sini ya kita lihat bahwa banjir itu terjadi 1 kali dalam waktu 6 tahun. Ya, berarti kalau 1 tahunnya hanya nilainya adalah 1/6-nya. Oke. Itu mengapa nilai 1/6 itu muncul? Ya, ini 1/6. Maka kalau ditanya annual loss expectancy atau kehilangan
keuangan kerugian dalam tahunan akibat terjadi banjir itu terhadap ATM adalah 6 miliar kalikan dengan 1/6, yaitu 1 miliar. Atau dibaca dengan cara yang lain, setiap tahunnya diperkirakan ada biaya ATM yang harus diperbaiki atau diganti akibat banjir sebesar 1 miliar. Nah, maka ini harus disediakan dananya tentunya. Ya. Itu adalah perhitungan secara kuantitatif, ya, pakai angka, pakai rupiah. Nah, bagaimanakah kalau kita menghitung kerugian tanpa menggunakan angka? Maka kita menggunakan istilah kualitatif, ya, kecil, sedang, tinggi. Ya, jadi kalau ada satu kegiatan apa, ini kerugiannya kecil, sedang, atau tinggi. Ya, seperti itu. Ya, oke. Berikutnya adalah penangkalan. Nah, penangkalan atau pencegahan. Ya, pencegahan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Least privilege, ya. Orang hanya diberikan akses tidak lebih dari yang dibutuhkan. Ya. Mestinya begitu, tapi ini bos tuh mbok tambahi, ya. Kadang-kadang kita begitu, ya, tidak boleh. Kemudian defense in depth, ya, pertahanan yang berlapis. Jadi kita menata data itu ya harus menggunakan lapis-lapis tertentu. Kemarin saya jelaskan ada 2 tier, ada 3 tier, ya. Dan yang paling awam digunakan paling banyak yaitu 3 tier karena cukup kuat dinilai saat ini. Bisa juga menjadi choke point, ya, keluar masuk pada satu gerbang saja, ya. Atau menggunakan weakest link, ya, sebuah rantai hanya sekuat mata rantai yang paling lemah, ya. Lalu fall safe stand, ya. Kalau sebuah perangkat rusak, maka settingnya akan di-set ke yang paling aman secara otomatis, ya, atau di-reset, biasanya begitu. Kemudian ada juga universal participation, ya, bagaimana keterlibatan dari keseluruhan itu diperlukan di dalam mengelola sistem, tidak hanya satu bagian saja. Lalu diversity of defense, penggunaan beberapa jenis keamanan dan pertahanan yang terkadang juga malah akan membingungkan. Ya. Nah, sederhananya harus sederhana agar sistem keamanan dapat dipahami dengan baik. Itu adalah contoh-contoh dari penanggulangan. Oke, nah setelah penanggulangan maka kita melakukan bagaimanakah untuk mitigasinya. Ya. Misalnya ada sebuah bank penerbit kartu kredit yang ternyata pintu masuk ke ruang komputernya tidak aman. Nah, pemberian sebuah kartu kredit tapi pintu masuknya tidak aman. Maka kemudian dianalisis, ya. Lihat ini data nanti. Silakan saudara bisa amati sendiri, ya. Hampir sama dengan tadi. Kita hitung ARO-nya, kemudian kita hitung SLI-nya, baru kita hitung annualized loss expectancy-nya. Oke, nah yang terakhir adalah bagaimana kita mendeteksi keamanan ini atau risiko ini dengan menerapkan audit. Nah, teman-teman sudah mendapatkan kuliah audit sendiri, ya. Kita bisa memilih framework yang kita bisa gunakan. Ya, ya seperti ini, ya. Kita menggunakan, contohnya ini adalah menggunakan COVID kalau ini. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kuliah pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharekan, boleh untuk memperkaya pengetahuan kita. Silakan. Izin Pak Imawan. Ya, silakan Mas Heri Asyanto. Ya, terima kasih. Berbicara terkait keamanan jaringan ini, saya Pak mau tanya, ada satu yang mau saya tanyakan dan mungkin satu hal yang saya share nanti Pak. Yang pertama itu ya tadi disampaikan itu mengenai rekrutmen mantan hacker, ya Pak, untuk keamanan sebuah perusahaan. Dan itu tadi dimasukkan di poin keuntungan. Ya, apakah itu akan menjadi ancaman Pak, bukankah itu menjadi suatu ancaman dari perusahaan, karena yang namanya di perusahaan kan biasanya kan memang
apa ya, karyawan itu kan keluar masuk kan hal yang biasa. Nah, dan nanti kalau misalnya mantan hacker itu karena memang nalurinya kan memang keinginannya kuat untuk mengetahui suatu hal itu, ketika dia sudah mengetahui celah perusahaan tersebut, dia keluar dan nanti akan menjadi ancaman bagi perusahaan tersebut. Nah, lalu yang kedua, Ya, mungkin ya, saya mau share aja Pak, share pengalaman saya. Ini di tempat kerja saya itu kan eh, apa beberapa waktu terakhir ini kan apa namanya itu kena ini Pak, kena ransomware tuh Pak, ransomware. Nah, dulu saya tahun 2013 itu kan datanya itu nggak tertata, dan mulai 2013 saya coba untuk menata dokumen. Saya buatkan server sendiri khusus untuk dokumen, sudah tertata bagus sampai sekarang sudah hampir 8 tahun ini kan sudah tertata bagus, dokumennya sudah lengkap lah ya, hampir 80% lengkap lah. Namun pas apa ya, kemarin belum ada 2 bulan yang lalu itu kena ransomware Pak. Nah, kena ransomware sekitar 70% itu dokumen tidak bisa dibuka. Saya sudah coba cari informasi dari komunitas satu komunitas yang lain tuh masih nihil Pak sampai sekarang. Nah, di situ muncul ini Pak, muncul keterangan bahwa kita diminta untuk membayar untuk agar dokumen kita bisa kembali. Nah, lalu saya coba browsing lagi, ternyata hal tersebut pun juga bukan menjadi jalan keluar, karena ketika kita sudah membayar, ternyata itu tidak sepenuhnya, tidak 100% file kita itu kembali. Jadi hanya beberapa file saja yang dikembalikan di apa namanya di apa di itu dienkripsikan, didekripsikan. Nah, lalu yang saya heran itu kan jaringan lokal Pak. Saya kok bisa seperti itu sampai separah itu ya Pak. Ya mungkin di sini saya mau share dan mungkin minta pendapat dari Pak Himawan dan teman-teman. Barangkali ada solusi seperti itu Pak. Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Heri, ceritanya cukup indah dan mengingatkan masa lalu saya juga. Masa lalu saya juga sama, Pak. Jadi saya sedang menyusun disertasi itu, ya terkena ransom. Ya. Terkena ransom, ya nasibnya sama, memang tidak bisa dibuka. Dan yang namanya ransom memang perilakunya begitu, Pak. Mereka akan mengunci data kita, mengencrypt, lalu kita akan diperas, gitu. Tempat saya ini ditelusur, ternyata yang melakukan ransom itu orang India, dari India, dari IP-nya dari India. Jadi mereka minta uang ke saya. Tapi kalau itu diberi memang tidak akan selesai juga, karena itu akan menjadi ladang pemasukan untuk mereka. Nah, dari kegiatan atau dari peristiwa ini, maka saya lalu teringat ya bahwa kalau kita bicara tentang manajemen data, kita membangun sebuah data center, ya, maka di bagian dari data center ini ada data yang justru tidak terhubung, Mas Heri. Ya. Jadi kalau kita bicarakan paling gampang lah, orang-orang IT itu jawabnya kadang enteng banget. Simpan di server aja toh Pak, di server aja toh Pak. Nah, itu mudah sekali. Loh, server ini kan terhubung. Kalau suatu ketika ada seorang hacker, cracker masuk jaringan, maka semua data yang terhubung dengan perangkat itu atau terhubung dengan jaringan ya akan terbobol. Ya, jadi yang nggak benar. Nah, yang benar adalah justru tersimpan di area yang tidak terhubung. Di area yang tidak terhubung. Nah, contoh ya, saya juga pengalaman saya bekerja di satu perusahaan distributor yang cukup besar di Indonesia ini,
backup-nya dilakukan di dalam sebuah, karena waktu itu kita menggunakan reel tape, ya kita backup di reel tape dan reel tape-nya diambil disimpan di lemari, Mas. Nah, kalau reel tape ini saya simpan di lemari, siapa yang mau ngambil? Nggak ada. Nah, demikian pula cara kita. Mungkin kita punya Blu-ray, ya. Mungkin kita ya, sing gampang-gampang lah, misalkan kita punya flash disk lah gitu ya, external disk. Lalu external disk kita backup di external disk, kemudian kita simpan external disk itu di lemari. Kalau ada hacker, apakah yang di external disk itu kena? Nggak akan kena. Nah, ini adalah penyimpanan yang konvensional, tetapi sebenarnya paling aman. Gitu. Nah, maka setelah kejadian terkena ransom itu, saya juga akhirnya membiasakan untuk menggunakan eksternal atau flash disk. Sehingga saat komputer saya itu on, ya, kena ransom, maka saya masih punya backupan yang tidak terhubung. Ya. Dan eksternal ini tidak selalu dihubungkan, Mas. Jadi terhubung ya saat kita membackup, lalu setelah itu kita matikan. Kan gitu. Ini untuk membahas tentang ransom dan penyimpanan data backup. Ya, jadi banyak orang bicara backup itu di server. Wah, tetap saja kemungkinan itu ada. Nah, pertanyaan yang pertama menarik sekali. Ya, bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Saya hanya mengatakan tadi di awal bahwa saya hanya memanfaatkan kemampuan teknikalnya. Seorang hacker itu kan punya kemampuan teknikal yang baik di dalam mengelola jaringan, dalam membobol jaringan. Maka otomatis dia pun punya kemampuan yang baik untuk mencegah itu terjadi, ya toh. Jadi kalau kita ketemu maling, kowe iki nek nyolong piye carane. Nah, dia kasih ilmunya, sekarang kalau saya balik, kamu jaga ya tempat saya jangan sampai kemalingan. Nah, tentunya aman lah di antara maling itu kan itu. Kalau terjadi pencurian barangkali juga akan mudah untuk mencari temannya. Ini pendek kata seperti itu. Nah, pertanyaan saudara sebenarnya juga dijawab juga oleh beberapa kejadian di Amerika. Di Amerika itu kan ada seorang hacker yang cukup terkenal pada waktu itu yang mampu membobol situsnya Pentagon. Ya. Kemudian Pentagon menangkap orang ini. Ya. Setelah menangkap orang ini, kemudian orang ini sepertinya hilang. Tidak pernah ditemukan. Nah, apakah dia dimatikan? Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat juga, meskipun itu dalam film, teman-teman mungkin pernah, orang-orang yang hilang ini sebenarnya dimasukkan oleh Pentagon, ya, menjadi bagian dari keamanan dia. Ya, mereka manfaatkan kemampuan teknikalnya. Nah, pertanyaan tadi benar, Mas Heri. Kalau dia nanti keluar gimana, Pak? Ya itu. Saya tadinya juga sudah bilang, staf itu adalah aset. Staf itu adalah aset. Ya, jadi jangan sampai orang itu keluar. Programmer, jangankan hacker, Mas Heri. Seorang programmer itu juga aset, ya, karena dia membuat program banyak. Lalu programnya pasti dia juga simpan. Nah, kalau dia keluar, apakah tidak bawa program dari kita? Oh iya. Ya tidak usah programmer, pengetahuan saja. Ya, misalkan seperti saya, ya ini contoh ya, contoh kayak yang saya lakukan, enggak dosa, ini bukan pencurian. Jadi saya karena bekerja di EDB misalnya, maka saya lalu menguasai sistem. Ya, saya menguasai sistem. Nah, penguasaan sistem ini secara konsep, artinya saya tidak mempunyai kopian program, karena itu memang dilarang ya. Jadi saya tidak melakukan itu. Etika kita bekerja di satu perusahaan, maka kita tidak boleh mengcopy program yang kita buat ke dalam perangkat lain, ke dalam perangkat pribadi kita. Tidak boleh. Jadi kalau kita mengerjakan di rumah, maka program itu harus satu ketika nanti kita store ke komputer kantor. Jadi saat kita keluar, maka kita pastikan bahwa di perangkat saya di rumah maupun yang saya bawa sekarang tidak ada kopian program ataupun data dari kantor ini. Itu etika yang harus terjadi. Nah, tetapi secara konsep kan saya punya pengetahuan itu, Mas. Ya kan? Ini nggak bisa dipungkiri. Masa saya harus cuci otak sih? Kan ya nggak mungkin. Nah,
saya bekerja di tempat yang lain. Nah, ternyata di tempat yang baru ini membutuhkan sistem seperti yang saya kuasai itu. Nah, kemudian saya ceritakan, laku Mas ternyata. Ya, kemudian saya ceritakan pengetahuan itu bahwa saya bisa mengatasi persoalan di kantor ini dengan cara begini. Tentu saya tidak ceritakan ilmu ini dari mana, tapi kan ada di dalam otak saya. Dari situ kemudian saya naik pangkat misalkan. Nah, itu kan nggak salah. Itu nggak salah seperti itu. Ya, jadi pertanyaan yang pertama tadi, secara teknis kita akan mendapatkan manfaat. Nah, kalau dia nanti keluar, ya secara teknis pula sebenarnya kita juga akan minta. Tadi saya katakan di sini juga ada jejak, ya. Jadi setiap kali kegiatan orang itu harusnya kan termonitor. Nah, monitoring ini akan tercatat. Nah, tercatat kemudian ada audit. Nah, auditor ini adalah meskipun dia internal auditor ya, meskipun dia internal auditor adalah orang luar, orang dalam yang berperilaku layaknya orang luar pada saat melakukan audit. Jadi orang bukan karena dia teman kemudian dia melepas kegiatan itu, pemantauan itu, tidak boleh. Nah, ini juga menjadi satu cara untuk mencegah orang dalam itu melakukan kecurangan dan ketahuannya belakangan. Ya, sebenarnya bukan hanya di dalam IT saja, tetapi di bidang yang lain. Gitu. Jadi mengapa hacker dimanfaatkan? Ya, karena dia punya kemampuan teknis itu. Ya, sama sebenarnya di kampus kami kan juga sama. Pasti ada mahasiswa yang tanya bagaimana membobol jaringan itu. Atau mungkin juga mahasiswa itu tergabung di dalam kelompok jaringan misalkan di kegiatan kemahasiswaan. Kemudian dia belajar software-software dan teknik untuk melakukan intruder misalkan. Ya bisa akhirnya. Dan kemudian siapa tahu ternyata beberapa mahasiswa malah mencobakan itu di jaringan Udinus. Ya beberapa kejadian terjadi. Dulu pernah ada mahasiswa yang berhasil mencuri soal-soal ujian dari dosen. Ada juga kejadian yang seseorang itu mengubah nilai, ya. Lalu ada orang yang memperdagangkan. Nah, itu ketahuan semua. Kita tidak melakukan tuntutan secara hukum, ya, karena itu mahasiswa kita. Lalu kalau itu mahasiswa yang sedang berjalan, nah, tanyain dosen jaringannya malah memberi nilai A. Ya, dosen jaringan ngasih nilai A karena berhasil mempraktekkan. Cuman disayangkan kok kamu mempraktekkan kok di Udinus tole. Jadi membuat kami kerja keras. Nah, itu sayangnya. Lalu nanti dosen etika yang memberikan nilai yang minus gitu aja kan. Jadi secara teknikal kita nilai, tapi secara perilaku dia yang salah. Itu Mas Heri jawaban saya ya. Silahkan kalau ada yang lain punya persoalan atau saya mengcounter boleh. Saya Pak sedikit menarik diskusi ini Pak. Ya. Terkait yang tadi backup dengan ProTip. Oke, saya pernah menggunakan backup ProTip pakai tip CD Pak ya. Ya. Itu saya pernah. Ketika ini gagal, tip ini kan akan dibuang kan Pak, nggak bisa digunakan lagi untuk yang tip. Nah, untuk cara yang lebih baik itu mungkin ya, saya sebagai pengguna juga itu untuk masalah backup itu memang idealnya memang disendirikan di hard disk, tapi tidak seperti itu juga Pak, mungkin ya, karena backup itu rasanya harus ada yang dipisah-pisah itu di klaster-klaster seperti itu Pak, karena pengalaman saya backup hanya satu itu pernah hilang di kami gitu Pak, seperti itu. Dan yang kedua, untuk masalah data enkripsi, ya emang data enkripsi itu kami juga pernah Pak, dan kami juga dimintain uang, tapi ya enggak kami teruskan. Saya coba tanya di forum-forum saya, forum-forum hacker-hacker itu, dia tetap susah dan enggak bisa diteruskan seperti itu Pak.
Ya. Ya, gini Mas Agung Faisal, memang backup tercluster, oh betul, backup itu harus tercluster, backup harus tercluster. Tetapi begini, saya memang lebih nyaman kalau ada backup, sekalipun itu tercluster, tetapi tidak terhubung. Ya, jadi memang ini backup yang tidak terhubung dengan jaringan. Kecuali kita memang tahu bahwa jaringan ini jaringan yang sangat aman ya. Tapi untuk sebuah data center pun biasanya ini juga pakai on off ya. Karena kita itu kan membackup data yang sudah final transaksinya. Biasanya kan begitu. Nah, artinya data yang tidak dipakai di dalam transaksi atau data yang sedang ditransaksikan. Ya. Nah, maka wajar saja kalau kita letakkan itu terlepas dari sistem kita. Ya, saya bicara secara ekstrim tadi terlepas dari sistem. Nah, kemudian kalau memang suatu ketika dibutuhkan, maka istilahnya kita restore data itu. Gitu, Mas. Jadi tercluster betul. Ada data yang sudah fix benar, selesai transaksi, ada backup, ya backup kan macam-macam ya, bisa backup harian, bisa mingguan, bisa tahunan ya. Kadang juga backup itu lalu akan menciptakan bentuk file yang baru, itu juga bisa. Jadi backup bukan hanya mengcopy, mengangkat data yang ada, tapi bisa merubah dalam bentuk yang berbeda juga. Itu juga bisa. Ya, saya setuju gitu Mas Agung Faisal. Jadi kalau ransom sama Mas Faisal ya. Jadi memang ada yang pertama memang kita coba cari forum. Karena memang ada orang yang ransomnya itu enkripsinya itu mudah ditebak. Sehingga kita bisa urai. Itu juga ada ya. Jadi kalau kita lihat di forum itu saya berhasil pakai ini tekniknya. Nah, terus kita cobalah teknik ini. Ternyata tetap tidak bisa. Oh, berarti ya dia tidak pakai algoritma itu ya. Ya, kita juga tahu banyak orang yang paham IT semakin banyak kan sekarang ini. Sekolah IT menjamur, teknik-teknik untuk enkripsi juga menjamur, sehingga kalau di antaranya ada orang yang berpikiran seperti itu ya wajar. Maka pinter-pinternya kita ya, pinter-pinternya kita saja. Ya, terima kasih Mas Agung Faisal. Mungkin ada yang lain, silakan. Sama-sama, Pak. Menanggapi Mas Agung tadi, Pak. Ya, Mas Heri, silakan. Data kan tidak hanya tersimpan di penyimpanan disk atau mungkin terlepas dari jaringan ya Pak. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya disimpan di cloud, di misalnya di Google Drive, atau itu kan Google kan juga bisa, untuk keamanannya kan juga sudah terpercaya. Bagaimana Pak? Apakah menjamin untuk pasti aman ya Pak? Ya, ya. Kalau kita sekarang ini kan marak ya, bukan marak ya. Memang kita sekarang masuk ke era cloud, betul, era cloud. Nah ini isu baru di diskusi kita. Saya mendukung penggunaan cloud. Ya. Karena apa? Karena di dalam cloud ini ada pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga yang mestinya menjamin. Katanya, kata kuncinya itu menjamin. Menjamin keamanan data kita. Kita harus jujur saja bahwa kita mungkin tidak mempunyai kemampuan, entah itu skill, entah itu waktu, untuk mengawasi data kita 24 jam. Nah, sebagai gantinya, maka kita lempar ke cloud. Karena cloud ini adalah pihak ketiga yang mestinya punya kata satu tadi itu, menjamin. Ya. Nah, Google salah satunya menjamin. Itu memudahkan kita. Itu juga nyaman buat kita. Ya, itu bisa kita gunakan.
Meskipun apakah Google tidak pernah terserang hacker? Terserang juga kan? Terserang juga. Tapi karena dia sudah menjamin, maka kita yakin bahwa Google punya cara, ya. Sehingga meskipun server dia terserang oleh hacker, ya Google mesti terserang itu, data kita tetap bisa dikembalikan lagi utuh. Nah, recovery-nya itu ada. Nah, risk management ini adalah mengelola recovery-nya. Jadi sebenarnya ujung dari risk management ini adalah recovery. Kita paham bahwa segala macam kerusakan itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu terjadi, bagaimana dan berapa lama sistem kita bisa kembali normal? Jadi kunci di risk management itu di situ. Ya, jadi seperti diskusi semacam ini akan semakin luas memberikan wacana pada kita, sehingga kita kemudian akan berpikir, oh iya, bencana itu kan bukan hanya, kita saat ini baru bicara tentang pencurian atau penyerangan data. Tetapi jangan salah, Mas, kita sudah berkali-kali diingatkan oleh BMKG bahwa bencana yang terbesar adalah climate change atau pergantian iklim. Ya, pergantian iklim ini adalah satu kegiatan yang global. Nah, hal yang perlu diwaspadai adalah terjadinya ledakan matahari, ya, bukan matahari yang meletus, tetapi akan ada satu frekuensi tinggi yang suatu ketika terlepas dari gelombang matahari itu, cahaya matahari itu, yang berpotensi untuk memunculkan gelombang elektromagnetik yang merusak sistem-sistem yang berbasis elektronik yang ada di bumi. Nah, ini akan global persoalannya, ya. Saudara juga tahu, suatu ketika terjadi peristiwa satelit yang rusak, maka seluruh perusahaan yang menggunakan satelit itu kacau. Hampir sama seperti itu. Gitu loh, Mas. Jadi kita memang perlu untuk bicara tentang keamanan ini sedikit agak liar, karena banyak kemungkinan itu terjadi. Nah, kalau kejadian global itu terjadi gimana? Apakah kita juga kemudian, kan nggak cuma saya, ya, yang lainnya kan juga kena, kan nggak bisa seperti itu. Contoh dengan pandemi ini. Pandemi ini telah meruntuhkan kehidupan ekonomi. Ya. Negara-negara yang lain juga mengalami yang sama. Tapi setelah pandemi ini hampir atau mungkin mulai bisa tertanggulangi, apakah ekonominya kemudian kita pasrah-pasrah saja? Kan tidak. Ya. Banyak negara ternyata juga mulai meniru seperti yang diterapkan di pemerintah Indonesia atau tarik ulur. Yang kena wabah kita isolasi, yang tidak kita biarkan ekonominya jalan. Jadi teman-teman juga bisa lihat nanti akan ada MotoGP di Aragon, ya. Lihat saja itu, yang nonton sudah banyak tidak pakai masker kan gitu. Pertanyaannya apakah Spanyol itu sudah terbebas dari pandemi ini? Ternyata juga belum, ya kan. Tapi denyut ekonomi harus tetap diadakan. Lalu sekarang juga sudah mulai masuk babak semifinal di permainan lomba tenis, ya, US Open. Nah, itu juga banyak penontonnya. Ada yang pakai masker, ada yang tidak. Berarti kan masih ada pandemi itu. Ya. Nah, sama dengan kegiatan di kita itu. Kita itu berpikir apa risiko yang akan terjadi di dalam yang kita kelola. Dalam hal ini adalah sistem informasi kita. Apa yang mungkin terjadi? Tujuannya adalah kalau itu terjadi, recovery-nya bagaimana dan berapa lama. Sebenarnya itu tujuan dari kuliah atau topik tentang risk management ini. Ya, itu Mas Heri. Silakan kalau ada tanggapan lagi. Silakan. Semakin hangat ini sepertinya. Mas Widi,
Bu Haryatun, nah, ini Mbak Nur Syahrani, nah, mungkin ibu-ibu yang juga calon-calon hacker. Ya, saya ini saya yang sekarang memegang di kepala UPT di data informasi di Udinus. Kru saya ada 12, itu 5 perempuan. Jadi programmer saya itu ibu-ibu. Waduh, luar biasa. Ibu-ibu yang hamil ada 2. Ya repot juga ini, saya bingung nih. Nanti pas banyak kerjaan, dia pas melahirkan cilokoi ya. Ya, tapi cara kerjanya ya saya akui ampuh ya. Jadi misalkan dia kerja di kantor jam 4 gitu, saya pulang ternyata dia belum pulang ya. Dia malah pulangnya bisa sampai jam 7 malam sendirian kerja itu. Karena lebih nyaman itu kalau pas lagi mood program. Jadi meskipun perempuan ternyata jiwa pejuangnya itu tinggi juga. Ya ini siapa tahu nanti Bu Syahrani dan Bu Haryatun itu juga termasuk ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau komentar yang lain. Kalau boleh sharing Pak. Ya, silakan. Kalau di Udinus itu firewall-nya pakai apa Pak ya? Apanya? Firewall. Pak? Firewall. Oh, firewall. Iya. Nah, saya kurang begitu paham karena Udinus ini juga jadi di kantor kami tidak ada server, itu dulu jawabannya ya. Jadi kantor kami tidak ada server. Tetapi sekarang saya mau menyiapkan satu komputer untuk membackup data tadi secara konvensional itu. Ya, jadi data yang saya simpan di dalam komputer saya, tapi tidak terhubung dengan jaringan. Ya, itu saya akan upayakan ke situ. Nanti saya otak-atik sendiri secara offline, kan enggak apa-apa. Mengapa saya tidak tahu? Karena server ini dikelola oleh Dinustek namanya. Dinustek ini sebenarnya juga perusahaan yang diberikan atau yang dilahirkan oleh atau yang dimiliki oleh Udinus. Nah, jadi kami serahkan pengelolaan ke luarnya itu melalui Dinustek. Jadi kalau boleh dikatakan berarti kami menggunakan pihak kedua ya. Mereka juga sudah menyediakan model cloud juga sebenarnya. Nah, lalu hak dialah untuk mengelola. Yang penting kami fokus kepada data dan pengembangan aplikasinya saja. Itu Mas Agung. Mungkin kalau yang tanya lebih dalam, saudara nanti bisa, siapa ya? Enggak ada dosen di situ. Ya kalau teman mungkin ada Agung, Pak Budi Handoko, mungkin saudara kenal, Pak Khairul Umam, yang juga dosen, nah itu bisa cerita. Nah itu yang menangani itu. Jadi saya sendiri, pihak kami sendiri tidak pernah ngotak-atik gimana sih sistem keamanan yang mereka lakukan. Yang penting seperti kasus yang selama, ini menarik ini. 2 hari yang lalu kami barusan mendapatkan ancaman, semoga bukan ransom, ya, ancaman bahwa saya telah menguasai aplikasi-aplikasi Anda, dia sebutkan. Ya, saya berhasil masuk melalui celah SQL injection yang ada di tempat kami. Terus kalau saya mengharapkan saudara kerjasama dan silakan hubungi saya dengan nomor WA ini. Gitu. Ya ini saya tanya mereka, enggak cuma sekali ini Pak, sering. Gitu. Nah rupanya Dinustek juga sudah memahami itu. Meskipun kadang kecolongan juga, ya kecolongan juga. Yang sering kecolongan dari kami adalah penyebaran data, ya itu yang paling sering. Data nilai keluar, data karyawan keluar, nah ini yang sering terjadi dan kami ya berusaha untuk ya karena ini seperti perang sih Mas ya, saya juga memahami itu. Satu metode tidak selalu menghasilkan solusi yang permanen. Jadi kalau saya melihat karena ada grup itu,
khususnya pas peak season ya, misalkan KRS gitu, wah serangan ini malah tambah banyak. Saya juga heran karena memang itu kejadiannya sedang kita load-nya tinggi, lalu mereka menyusup lewat itu. Nah, sehingga kami sering ya diskusi banyak ini ono file apa nih punya siapa nih? Ini kok ada aplikasi jalan ini aplikasi apa sih? Menghambat. Nah, seperti itu. Nah, lalu enggak ada itu, matiin aja, matiin. Nah, matiin. Jadi ini juga energi baru buat saya juga ini. Waduh, ternyata ngelola aplikasi sekarang ini tidak ada jam kerjanya gitu loh. Maka di tempat kami juga semuanya remote juga akhirnya. Ya. Itu Mas Agung mungkin tidak menjawab penuh karena memang saya tidak memahami ke situ. Oke, silakan yang lain. Matur suwun. Tidak, ya cukup. Oke, kalau cukup berarti ini pertemuan untuk kuliah terakhir kita. Lalu di dalam kulino saya sudah berikan soalnya. Nah, apakah cukup waktu 1 minggu untuk mengerjakan itu? Kalau cukup ya saya tunggu 1 minggu, tapi kalau tidak saya buka 1 minggu lagi. Gitu ya untuk ujiannya. Baik, kalau demikian terima kasih atas perhatian dan kerjasama selama ini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dari pertemuan-pertemuan ini. Semoga ilmu ini bisa semakin dikembangkan dan syukur-syukur bisa memberikan nuansa yang baru di manapun saudara berada. Ya, kita ketemu di topik yang lain atau mungkin kuliah yang lain atau jenjang yang lain. Semoga ya sampai bertemu lagi dan selamat apa? Selamat bekerja. Ya. Sukses terus untuk teman-teman semua. Amin. Oke. Amin. Iya, matur suwun, Mbak. Ya. Matur suwun, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Mbak Sarani. Saya izin live ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jin kok Jin. Masih direkam, Mas. Ini rekam siapa lagi? Masih ngerekam ki antara Mas Triaudin.